Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali seperti renungan yang berseri dengan tema marah yang terkontrol. Ada banyak kita para orang tua marah tidak terkontrol sehingga menyebabkan orang yang mendengar kemarahan ini hatinya menjadi tersayat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 4 mengatakan bahwa biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Seorang psikologi mengadakan satu tes kepada seorang anak untuk menggambarkan fitur seorang ayah. Lalu anak itu menggambarkan sebuah fitur monster. Lalu psikolog itu bertanya, kenapa engkau gambarkan papa seperti seorang monster? Karena papa kalau pulang kerja, semua kami pada takut. Papa marah, papa ngebentak, sehingga suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tidak nyaman. Hal itu menjadi luka di dalam diri anak tersebut. Sebuah penelitian oleh seorang psikolog yang namanya Liz Elliot PhD dari Chicago menjelaskan bayi yang baru lahir memiliki miliaran sel otak yang satu sama lain saling berhubungan, dan beliau mengadakan pengembangan otak pada bayinya sendiri. Jadi bayi itu ditempelin kabel, lalu kabel itu dihubungkan dengan komputer, ya, lalu ibu dokter tersebut menyusui anaknya. Ketika anaknya menyusui dengan sentuhan halus, terbentuklah satu pijaran-pijaran yang indah di komputer tersebut. Tapi tanpa sengaja bayi itu menendang kabel tersebut, lalu mamanya bereaksi, no, tidak, jangan. Nah, akibat daripada perkataan mamanya yang cukup keras, terjadi lonjakan emosi sehingga pijaran-pijaran yang indah berubah menjadi pijaran-pijaran yang hancur. Nah, bayangkan berapa jumlah sel otak anak saudara yang rusak akibat bentakan perkataan dari orang tua, bahkan intimidasi kata-kata dari lingkungan sekitar, mungkin bully daripada teman-temannya, maka akan banyak jaringan sel-sel otak yang rusak. Nah, ada kiat-kiat marah yang bisa kita redam sehingga meminimalisir sehingga tidak berdampak terlalu buruk. Yang pertama, ketika kita marah, jangan kita berbuat dosa. Karena ketika kita marah, itu akan terimprint di anak dan itu akan dilakukan oleh anak. Pernah sebuah kejadian, ya, anak tersebut melukai temannya yang ada di sekolah. Lalu orang tuanya memanggil. Singkat cerita, guru BP, bimbingan konseling, ya, mengkonseling orang tuanya. Ternyata orang tuanya pun mengumbar emosinya. Apalagi kalau orang tuanya sedang ngepel, tiba-tiba anaknya nginjek, wah, marahnya, ngamuknya luar biasa. Mama capek, kamu gak menghargai mama, wah, keluar kata-kata kotor, sehingga melukai anak tersebut. Nah, karena anak sering diperlakukan sedemikian, akhirnya dia proyeksi, di sekolah dia pun melakukan hal yang sama kepada teman yang lebih lemah. Jadi saudara, kalau kita mau marah, jangan sampai berbuat dosa. Ya, kalau kita mau marah, kita harus sadar diri. Karena biasanya kalau orang sedang marah, emosi normalnya gak jalan. Yang jalan apa? Emosi yang tidak baiknya. Nanti setelah marah selesai baru nyesel, gak ada habisnya. Nah, yang kedua, bagaimana pola marah yang benar sehingga dapat meminimalisir sesuatu yang tidak dikehendaki. Yang kedua, boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Ada orang yang bisa marah sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sampai tahunan. Ada orang tua yang gak mau negor anaknya sampai tahunan. Ada anak gak mau ngomong sama orang tuanya sampai tahunan. Bahkan sampai orang tuanya sakit dan mau mati pun, ya, gak mau ngomong. Nah saudara, jangan sampai sedemikian. Nah, ada sebuah kisah
Ya, bagaimana orang tuanya marah sampai berhari-hari, tapi efeknya membuat orang tua itu menangis penyesalan yang tidak ada habisnya. Satu hari pasangan muda ini yang baru menikah, belum terlalu lama, anaknya masih kecil, ya, mereka mengkredit sebuah mobil. Dan mobil itu selalu dielus dan disayang karena memang dibeli dengan cicilan kredit dengan hasil yang susah payah. Karena suasana macet, orang tuanya itu berangkat pergi naik motor, pasangan suami istri. Nah, pulang sudah malam. Esok paginya anaknya pulang sudah malam, anaknya sudah tidur. Nah, ketika pagi harinya anaknya manggil-manggil, panggil mamanya, papanya, "Mama, papa, ayo keluar, lihat aku lukis, lukisannya indah ma, pokoknya bagus ma, aku ngelukis mama, aku ngelukis papa, aku melukis diriku, ya lukisannya indah banget, ayo mama papa lihat." Nah, akhirnya anak itu menggandeng mama papanya keluar. Dan apa yang terjadi, anaknya dengan bangganya, dengan manja memperlihatkan hasil lukisan kepada mama dan papanya. Dan mama papanya begitu melihat bahwa anak itu melukis dengan dengan paku yang karatan di atas mobil yang masih baru gres, maka naik pitamlah papanya. Lalu papanya ambil ranting pohon dan tangan anak itu dipukul sampai darah segar. Dan pembantunya habis dimarahin. "Kenapa kamu tidak bisa menjaga anak ini dengan baik?" Dan anak itu nangis sesenggukan dengan tangan yang berdarah-darah. Akhirnya pembantunya dengan lilangan air mata menggendong anak tersebut dan membawa ke kamar anak pembantu tersebut. Dan besoknya, ya, malam harinya, mamanya nengok di kamar pembantu, anaknya tidur. Tapi ternyata anaknya nggak tidur. Anaknya besoknya lagi begitu. Mama papanya nggak tegur anak itu. Nah, pembantunya itu yang selalu nangis. Dan pembantunya lihat ini anakku selalu meringis. Sampai pembantunya lapor sama tuannya, sama nyonyanya bahwa pembantunya sedang anaknya panas. Ya udah, nanti sore kasih Panadol. Lalu besoknya dilihat lagi. Anaknya panas, ya sudah katanya. Ya, anaknya panas, ya sudah. Kita bawa ke dokter. Akhirnya sampai di rumah sakit, anak itu harus masuk ICU dan tangannya harus segera diamputasi. Karena apa? Nanah sudah menjalar ke selanjutnya kalau tidak nyawa anak itu tidak tertolong. Nah, orang tuanya kayak disambar geledek, saudara. Nangis. Ketika anaknya siuman, apa yang terjadi? Ketika anaknya siuman, dia lihat tangannya tergulung dengan kain putih, dengan kain kasah. "Mama, papa, ampuni aku nggak nakal lagi, aku janji nggak nakal lagi." Sakit mama papa, sakit, tanganku sakit. Ketika gulungan kain kasahnya dibuka, ternyata tangannya buntung, anak teriak, "Mama, papa, kembalikan tanganku." Orang tua menyesal nggak ada habisnya. Mamanya menjerit-jerit sampai pingsan. Papanya syok. Karena mereka marah berhari-hari. Mereka nggak tegur anaknya. Dan ternyata anaknya infeksi akibat dari pukulan papanya. Nah, ini pelajaran bagi para orang tua. Kalau engkau marah, jangan engkau umbar emosimu. Yang ketiga, jangan mengumbar emosi. Bilangan 20 ayat 11. Di situ dikisahkan Musa membelah batu dan keluarlah air. Tuhan hanya bilang katakan cukup 1 kali, tapi karena Musa marah dia pukul 2 kali. Akibat kemarahan Musa tidak masuk ke negeri perjanjian, saudara. Ya, ada sebuah kisah status seorang anak di jaring sosial. Dia berkata gini, "Aku capek, hidupku jenuh, aku bosan. Aku mau bunuh diri saja, aku mau mati saja." Dia curhat. Kadang-kadang medsos kan jadi media curhat, media omelan. "Aku capek, di rumah aku diomelin mama papa. Di sekolah aku diomelin bapak ibu guru. Di sekolah minggu pun aku diomeli oleh kakak-kakak sekolah minggu. Aku jenuh, aku capek." Nah, hati-hati ya, hati-hati. Keluarga adalah satu tempat yang nyaman bagi seorang anak untuk berlindung kepada kedua orang tuanya. Nah, poin yang keempat, bagaimana pola marah yang benar. Waktu mau marah coba berdiam diri. Kalau mau marah coba masuk kamar doa dulu. Karena selesai doa pasti gak jadi marah, saudara.
Ya, firman Tuhan katakan di dalam Markus 4 ayat 39b dikatakan diam dan tenanglah. Itu kisah badai ya yang mana mau menenggelamkan perahu, tapi di situ Yesus berkata diam dan tenanglah. Kalau ada badai, gelora, kemarahan yang ada di dalam dirimu, duduk di bawah kaki Tuhan, diam dan tenanglah. Sehingga ketika engkau diam, ketika engkau tenang, maka engkau tidak berbuat dosa. Kendalikan amarahmu, karena dengan amarah yang meledak-ledak bisa mencelakakan orang yang engkau kasihi. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kalau kami punya watak yang sering pemarah dan pemarahan kami tidak terkontrol Tuhan, sehingga melukai banyak orang yang ada di sekeliling kami, ampuni Tuhan. Beri kami roh kesabaran Tuhan. Proses satu belajar yang tidak mudah, tapi kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengendalikan hati kami, mengendalikan kemarahan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih ajar kami dapat mengontrol kemarahan kami, sehingga kami menjadi suratan yang terbuka di hadapan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.